Shalom teman-teman, selamat pagi. Senang sekali kita dapat berkumpul bersama di ibadah online ini. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Untuk pujian pertama, marilah kita naikkan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Untuk selanjutnya, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama kembali untuk menikmati ibadah online ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang persiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar ibadah online ini dapat kami jalankan dari awal, pertengahan hingga akhir, dengan sungguh-sungguh, dengan terfokus untuk mendengarkan firman-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan menyanyikan dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria
Resisteo. Sebelum mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Contoh Tabita, marilah kita menaikkan pujian Natal di hatiku. Berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas kemenyandang-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Shalom teman-teman sekalian, bersyukur pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan pada saat ini Tuhan Engkau memberikan waktu kepada kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu.
Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami Tuhan mau menerima kebenaran firman-Mu ini dengan segenap hati kami. Kami mau mengerti firman-Mu dan kami mau melakukan firman-Mu ini. Engkau urapi juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang hamba-Mu ini nyatakan Tuhan, itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan, berikan hikmat, fokus kepada kami. Berikan hati sebagai murid yang mau untuk belajar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Markus pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Teman-teman sekalian, kita memasuki Advent yang ketiga. Di dalam kehidupan kita menanti kedatangan Yesus Kristus kedua kali di dalam kehidupan ini. Banyak hal yang harus kita persiapkan. Nah, teman-teman sekalian, ketika saat wabah virus corona ini sedang melanda dunia, ketika kita mau keluar rumah, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita bawa atau pakai? Apa itu teman-teman sekalian? Pertama pasti cek pakai masker nggak ya? Kedua, apakah bawa hand sanitizer atau tisu basah? Ada yang ketika mau belanja keluar rumah, ada orang tua yang juga memakai sarung tangan plastik. Nah, terlebih lagi ketika kita mau keluar, kita lihat kondisi badan kita. Fit atau tidak fit ya? Sehat atau tidak ya kita? Kalau tidak sehat, pasti kita, udahlah, malas untuk keluar rumah. Nah, hal itu kita persiapkan dengan baik teman-teman sekalian. Ketika kita lupa, kita rela untuk balik lagi ke rumah, atau kita mau membelinya di sekitar warung atau tempat toko yang menjual mungkin peralatan masker atau hand sanitizer atau apapun. Nah, di situ menandakan ketika kita mau keluar, kita sudah siap sedia. Terlebih lagi teman-teman sekalian, ketika kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali ke dalam dunia ini, seharusnya kita lebih prepare lagi, kita lebih siap lagi. Meskipun kita tidak tahu kapan waktu Tuhan Yesus itu datang kedua kali ke dalam dunia ini, kita diminta menunggu dengan sabar. Dan apa yang harus kita persiapkan? Di sini, Yohanes Pembaptis sudah memberikan satu nasihat apa yang harus kita persiapkan. Yaitu apa teman-teman sekalian? Tentang pertobatan.
Setiap kita sudah sering mendengar tentang firman ini, bahwa Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah. Ketika kita mendengar firman itu, apakah hati dan pikiran kita meresponi dengan baik firman tersebut? Kita mau untuk, oh Tuhan, firman-Mu telah diberitakan, dan saat ini aku mau mengambil tindakan apa? Aku mau bertobat. Aku banyak salah. Di dalam dunia ini tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah berbuat dosa. Kita, saya, dan teman-teman sekalian pasti pernah berbuat dosa. Dan ketika kita sudah berbuat dosa itu, apa hal yang harus kita lakukan? Yaitu kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita mau ketika kita mengakui, bukannya kita hanya mengakui di dalam mulut kita saja. Kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan, saya melakukan dosa ini Tuhan. Saya janji Tuhan, tidak akan mengulanginya lagi. Ketika kita menyerukan itu, seharusnya kita terus mengingat bahwa itu merupakan janji yang harus kita tepati. Karena manusia terkadang mudah sekali berbicara, tetapi sulit sekali melakukan. Sehingga firman ini terus diberitakan, bertobatlah ketika kita mau menyambut kedatangan Yesus Kristus kedua kali di dalam dunia ini. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Teman-teman sekalian, mari kita juga melihat 2 Petrus 3 ayat 14-15. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Di sini teman-teman sekalian, Petrus menasehatkan ketika kita menunggu hari Tuhan itu, kita harus menunggu dengan sabar. Dan apa yang harus dilakukan ketika Yohanes menyerukan tentang pertobatan? Di sini Petrus menyatakan, kita harus berusaha. Bukannya berdiam diri, tetapi dikatakan berusaha. Berusaha untuk apa? Untuk menjaga diri kita, supaya diri kita dikatakan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Maksudnya apa? Kita mau untuk hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah. Memang itu sulit teman-teman sekalian. Tetapi ketika kita mau berusaha, setahap demi setahap, itu akan berhasil. Jangan melihat kegagalan kita sebelum-sebelumnya, tetapi kita mau melihat kegagalan itu sebagai suatu pembelajaran, bukan membuat kita terpuruk di dalam kungkungan kita terus mau berbuat dosa, karena dosa itu nikmat. Nah teman-teman sekalian, ketika saat ini Tuhan belum datang kedua kali dalam dunia ini, berarti dikatakan apa menurut Petrus? Bahwa itu merupakan kesempatan bagimu untuk memperbaiki diri, untuk semakin hidup, untuk menunjukkan Kristus di dalam kehidupan kita. Ketika orang lihat bahwa kita sebagai orang Kristen, itu menunjukkan kasih Kristus, menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Nah teman-teman sekalian, kita mau berusaha di dalam kita mempersiapkan segala sesuatunya.
dalam kita kehidupan ini, mempersiapkan ketika mau keluar rumah. Yang tadi di awal saya menyatakan di dalam pendahuluan adalah menyiapkan masker, menyiapkan hand sanitizer, menyiapkan tisu basah, atau kita mau menyiapkan kesehatan kita dan kita mau menyiapkan diri untuk menjaga jarak terhadap orang lain. Ketika kita mau ke jenjang yang lebih tinggi lagi, apa yang kita persiapkan? Justru kita lebih semangat untuk belajar. Ketika udah lulus SMA, mau masuk perguruan tinggi, ada yang belajar terus-menerus supaya apa? Mendapatkan perguruan tinggi negeri. Sehingga cita-citanya bisa tercapai. Dapat kampus yang terbaik sesuai dengan keinginannya. Nah, teman-teman sekalian, begitu juga di dalam kerohanian kita. Kita jangan melihat, masih lama kok. Tidak ada yang tahu kapan Yesus Kristus itu datang, jadi masih lama. Kita tidak tahu waktunya itu kapan. Dikatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu seperti seorang pencuri yang tidak tahu kapan datangnya. Kalau pencuri itu datang permisi dulu, itu bukan pencuri, teman-teman sekalian. Nah, di sini kita mau belajar bahwa dalam kita memasuki Advent yang ketiga, kita mau terus merefleksikan. Kita kilas balik lagi kehidupan kita. Apakah kita setia kepada Tuhan? Apakah diri kita sudah menjadi murid Tuhan yang baik, yang menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus? Ataukah kita menjadi murid yang bandel, yang seenaknya dewe? Kita tidak mau belajar, berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Mari teman-teman sekalian, di ujung tahun 2020 ini, bulan Desember, kita mau membuat hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Kita mau merefleksikan lagi teman-teman. Selama 11 bulan, dari Januari sampai dengan November, apa yang telah kita lakukan? Ketika banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, lakukan pertobatan. Lakukan. Ambil satu waktu, berdiam diri, berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku telah melakukan banyak kesalahan selama di tahun 2020 ini. Aku mau Tuhan, di minggu-minggu terakhir, di bulan Desember 2020 ini, di sini mau untuk apa? Untuk hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Untuk berkomitmen tidak melakukan dosa yang lama lagi. Sudah membuang itu jauh-jauh. Apa yang dosa-dosa kenikmatan dunia yang membuat kita lupa akan Tuhan. Kita mau fokus, aktif di dalam kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman sekalian, saya dan teman-teman sekalian juga belajar bersama. Ketika kita jatuh, mari ingat firman ini. Bangkit lagi. Siap sedia untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali di dalam dunia ini. Persiapkan hati, pikiran, dan kehidupan kita dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mau kita lakukan dengan segenap hati. Bukan karena paksaan atau rutinitas. Sudah bulan Desember, berarti kita harus bertobat. Karena mau menyambut tahun yang baru. Bukan, teman-teman sekalian. Tapi dengan segenap hati. Mau untuk benar-benar mengikut Tuhan. Mulai hari ini dengan baik.
dengan aktif, berusaha dengan sekuat tenaga, dan minta pimpinan daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan setiap kami Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami harus kami bertobat. Kami mau Tuhan meninggalkan kebiasaan buruk kami Tuhan, kebiasaan lama kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan memelihara kehidupan kudus. Kami mau Tuhan untuk berkomitmen, untuk hidup, berusaha melakukan firman-Mu. Tolong kami, bantu kami Tuhan. Kami tidak mampu ketika kami menjalankan ini sendirian. Tapi dengan kuat kuasa daripada Engkau saja Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Untuk menutup ibadah kita, marilah kita menaikkan pujian Go Like Your Word. Carry your candle, run to the dark.